Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini, minggu pertama bulan Februari. Saudara, dalam tahun ini kita akan mendengarkan firman Tuhan secara berkesinambungan, secara berkesinambungan dengan satu tujuan, membangun karakter ilahi di dalam kehidupan kita semuanya, membangun karakter Allah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan jemaat. Nah, bulan yang lalu kita sudah mendengar dan belajar, jangan dilupakan, tentang membangun roh yang perkasa. Kita bisa punya roh yang perkasa kalau sebagai orang yang sudah dilahirkan baru, kita ini belajar untuk takut akan Tuhan. Itu sikap hati. Intim dengan Allah, itu minggu kedua Pak Pur menyampaikan. Minggu ketiga mencintai firman Allah, itu minggu ketiga saya menyampaikan. Ini semua berkenaan dengan sikap hati. Yang keempat, taat pada pimpinan Roh Kudus, ini berkenaan dengan sikap hati. Dan kemudian minggu lalu Pak Pur menyampaikan tentang bagaimana kita punya pikiran yang baru. Karena dari hati keluar ke pikiran, lalu keluarnya ke mulut. Nah, bulan ini sebagai kelanjutannya, kita akan belajar dalam 4 minggu berturut-turut untuk membangun hidup yang berintegritas. Integritas itu artinya karakternya kuat, utuh, bermoral, jujur. Tidak gampang digoyang ke sana kemari. Jujur, utuh, kuat. Ini mesti dibangun di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang baru. Nah, 4 minggu berikutnya, ini pendahuluan saja, saudara akan mengikuti firman Tuhan. Hari pertama ini tentang manusia baru, minggu depan tentang hidup yang jujur, kemudian tentang menghargai waktu, dan hidup saleh. Pada pagi hari ini, saya ingin berbicara kepada saudara tentang poin yang pertama, yaitu tentang manusia baru. Saudara, manusia baru, di dalam Efesus pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Nanti akan kita baca sesuai dengan topiknya saja. Ya. Tadi saya katakan ada manusia baru. Ya. Kita baca di dalam yang pertama, Efesus pasal 4, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara, dalam ayat-ayat ini kita melihat ada dua. Kembali diutarakan, ada manusia baru dan manusia lama. Slide berikutnya ya. Saudara-saudara, katanya ini masker mengganggu. Sudah, bisa lihat senyum saya ya. Ada manusia baru, ada manusia lama. Ya, manusia itu lahir malu muda tua. Manusia itu lahir ya sebagai adanya kita. Kita terima segala sesuatu dari bapak ibu kita. Ya. Oh, anaknya lahir ya kayak siapa ya? Kan gitu bisa tanya ya. Padahal bayi sih semua rupanya sama, tapi tetap kita tanya kayak siapa ya? Bayi itu rupanya sama semua, saudara, karena itu bisa keliru. Ya. Tapi nanti kalau sudah 2-3 bulan baru beda. Nah, kayak siapa ya? Karena apa? Karena memang kita mengharapkan anak-anak itu lahir sebagaimana bapak dan ibunya. Kurang lebih ada mirip papanya, mirip mamahnya, termasuk karakternya. Itu disebut manusia lama. Jasmania.
ini berasal dari orang tua. Dengan tuntutan-tuntutan jasmaniahnya. Ya. Dan tuntutan jasmania dalam Alkitab dikatakan sebagai tuntutan daging. Yang kalau nggak dituruti, ngamuk. Mulai kecil kan nggak usah diajari juga lapar, nangis. Ya, kencing, nggak cepet-cepet diganti. Kalau zaman dulu pakai popok ya, kalau sekarang pakai pampers nggak tahu. Ya, nangis. Pokoknya kalau keinginan fisik ini nggak dipenuhi, memberikan reaksi yang tidak baik. Sampai ada yang sudah tua juga, kalau lapar pulang kerja lapar, istri belum selesai masak, ngamuk gitu ya. Nah, itu tuntutan daging namanya. Itu tuntutan daging. Semua orang punya hal yang demikian, mau kita memang lahir dari daging, papa dan mama. Tuntutan daging. Tapi kemudian saudara, tubuh daging ini yang tidak mungkin akan masuk ke dalam satu kehidupan yang kekal, dalam satu kehidupan yang sebagaimana Allah inginkan, itu harus dilahirkan baru. Saudara dan saya, ini percaya pada Tuhan Yesus, maka kita dikatakan lahir baru. Menjadi manusia, slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Ya, menjadi manusia baru. Nah, yang menjadi masalah adalah manusia baru dan manusia lama ini sekarang ada berdampingan. Kan setelah kita jadi anak Allah kan nggak langsung badan kita hilang gitu ya. Jadi manusia roh gitu hilang, nggak kelihatan joninya, kelihatannya cuma roh aja. Manusia lamanya tetap ada, tapi sekarang ada manusia baru. Manusia lama dengan tuntutan manusia lama, manusia baru dengan tuntutan manusia baru, yaitu yang rohani, yang berasal dari tuntutan roh, tuntutan Tuhan. Nah, ada orang yang mau mengenakan keduanya, manusia lama dan manusia baru mau dikenakan bareng-bareng. Nggak mungkin, saudara. Akan terjadi konflik. Akan terjadi konflik. Ya, yang satu maunya gini, yang satu maunya gini. Manusia lama pengennya begini, manusia baru pengennya begini. Terjadi konflik. Tadi dikatakan, supaya kamu menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Ibaratnya, saya punya pakaian lama. Lalu saya dikasih pakaian baru. Yang bagus. Pakaian lama sudah campik sih, dikasih pakaian yang baru yang bagus. Pilihannya kan yang normal, ya, yang lama dicopot diganti yang baru. Kalau saya bilang, aduh eman-eman yang lama lah langsung dirangkapkan gitu kayak apa jadinya? Kan jadinya lucu. Kan jadinya lucu, terjadi hal yang tidak wajar. Nah, dalam banyak kehidupan orang, ya, karena manusia lama dan manusia baru ini ada dan tidak mau meninggalkan kehidupan yang lama, tuntutan manusia yang lama, maka terjadi konflik. Sebagai orang Kristen terjadi konflik, terus dalam hidupnya terjadi pertentangan dalam hidupnya ya, dan pertentangan dalam hidupnya akhirnya keluar juga kan apa yang ada dalam hati akhirnya keluar juga ke pertentangan dengan orang-orang lain. Saudara, yang diharuskan adalah yang diinginkan oleh Allah pada waktu dia melahirkan kita kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kita menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya dan mengenakan manusia baru. Yang lama dilepas, diganti dengan yang baru. Tadinya mengikuti pikiran tuntutan tubuh ini saja, ya, nafsu. Ya, nafsu yang menyesatkan, sekarang itu diganti dengan tuntunan Allah, kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini adalah keputusan, saudara. Ya, tidak akan terjadi begitu saja. Ini adalah keputusan dan memerlukan kesungguhan hati setiap hari. Karena saya ulangi lagi, kapanpun manusia lama ini terus terang secara fisik kita kan masih tetap ada. Cuma masalahnya manusia lama ini ditanggalkan untuk tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Itu bisa terjadi kalau roh kita kuat. Roh kita kuat kalau kita memang belajar untuk hidup takut akan Allah. Akrab dengan Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Taat pada pimpinan Roh Kudus. Dan mikirnya dirubah dalam satu pikiran yang baru. Paham ya sampai di sini ya. Nah, jadi saya lanjutkan. Jadi
kalau kita menanggalkan manusia lama, kita hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, hidup sebagai manusia baru, maka kita hidup dalam pembaharuan. Yang dibaharui nomor satu apa? Hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Badannya sih mulai dulu ya gitu, lahirnya gini ya. Secara fisik ya kita tetap gini, pelan-pelan tumbuh menjadi tua dan makin tua dan makin tua, ya memang begitu lahirnya. Tapi yang perlu pertama dibaharui adalah roh dan pikiran. Dalam Efesus pasal 4 ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui dalam roh dan pikiran. Karena apa? Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, ya, pada waktu kita memutuskan untuk percaya pada Tuhan Yesus, Roh Allah itu masuk dalam kehidupan kita. Roh Allah itu masuk di dalam kehidupan kita. Ada yang menyadari, karena dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Biasanya orang yang tadinya hidup sangat kotor, ya, hidupnya begitu kotor, kemudian pada waktu dia terima Tuhan Yesus, dia langsung merasakan satu perubahan besar di dalam batinnya, dalam hatinya. Tapi ada juga yang tidak terlalu merasakan. Misalnya memang mulai kecil dididik sebagai anak-anak yang taat pada Tuhan, saleh, mengenal Tuhan dan sebagainya. Nah, itu dia tidak akan terlalu merasakannya. Tapi yang pasti pada waktu percaya pada Tuhan Yesus, Roh Allah itu masuk dalam kehidupan kita. Roh Allah itu masuk dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita dibaharui di dalam roh. Roh manusia kita dibaharui dengan roh Allah. Ada di dalam hati kita. Dan apa yang ada dalam roh, itu keluar mempengaruhi pikiran. Apa yang ada dalam roh, ini mempengaruhi pikiran. Slide berikutnya. Ya. Apa yang ada dalam roh, itu mempengaruhi pikiran. Dan kalau pikiran sudah dipengaruhi oleh roh, maka orang akan hidup di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan. Ya, karena rohnya kudus, pikirannya kudus, hidupnya kudus. Dalam Efesus pasal 4 ayat ke-25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan, ya, itu bermula dari roh dan pikiran yang diperbarui. Minggu lalu sudah dengar. Dan itu diwujudkan dengan perkataan. Itu diwujudkan dalam perkataan. Isi hati, slide berikutnya. Isi hati dan pikiran itu diungkapkan melalui perkataan. Tuhan Yesus bilang, apa yang ada dalam hati meluap melalui mulut. Tidak ada orang bilang, itu memang mulutnya sih jahat, mulutnya jelek, tapi orangnya baik. Nah mungkin, saudara. Tidak ada. Kalau mulutnya jahat, ya orangnya jahat. Karena apa yang dalam hati keluar dari mulut. Isi hati dan pikiran diungkapkan melalui perkataan. Nah, berkatanya, ngomongnya bohong, perbuatannya pasti bohong. Gak ada orang kalau ngomong bohong, perbuatannya tidak bohong, tidak mungkin. Orang kalau ngomongnya bohong, perbuatannya munafik. Dia tidak bisa jujur dalam perbuatan. Ya, jadi ngomongnya bohong, tapi perbuatannya kelihatan baik, itu munafik. Karena kalau perbuatan itu sesuai dengan mulut sebetulnya. Mulut itu sesuai dengan pikiran dan hati. Kalau mulutnya bohong, perbuatannya pasti bohong. Saya terlambat. Saya bilang macet. Misalnya gitu. Bohong. Ya toh? Kira-kira tingkah laku saya sebagai orang yang memang tadi macet atau tadi sebetulnya lancar. Supaya percaya kan saya bertindak seperti tadi. Tapi sudah macet ini berjam-jam kan gitu ya. Hah? Tapi kan kita kan tidak bisa bertingkah laku beda dari mulut kita. Ya, kita nggak bisa bertingkah laku beda dari mulut kita. Tapi saya sakit perut. Tapi tadi saya sakit perut. Kan tidak lucu, kan aneh. Ya, bila sakit perut ya mimiknya sakit perut, sakit kepala gitu. Kalau paling susah itu dua, sakit perut sama sakit kepala. Itu dokter dari saya periksa tuh.
Kalau saya bilang, saya sakit kepala. Aduh. Sering diperiksa mah nggak ada apa-apa, sakit kepala gitu. Tapi mama mungkin sakit kepala, tapi ngakunya sakit kepala. Coba mimiknya ketawa-ketawa atau mercik. Ngomongnya bohong, perbuatannya bohong. Nah, itu sebabnya sebagai ciptaan yang baru, manusia yang baru, yang berbaharui, hidup dalam kebenaran dan kekudusan, ngomongnya benar, berkatanya benar. Berkata jujur diikuti dengan perbuatan yang benar. Ya, otomatis. Kalau saya ngomong apa adanya, perbuatan saya apa adanya. Kalau saya ngomong bohong, perbuatan saya pura-pura. Ya, saya itu jengkel tuh sama Pak Jeffrey itu sebetulnya. Tapi saya bohong. Pak Jeffrey itu baik, saya orangnya paling baik sedunia itu kalau nggak ada Pak Jeffrey gimana. Coba, tingkah laku saya baik atau enggak? Baik toh? Bohong enggak tingkah lakunya? Dari mulut, bohong, perbuatannya juga bohong. Nggak mungkin. Pak Jeffrey itu baik, gitu. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin toh? Ini saya paham bahwa tadi dikatakan manusia baru itu berbagai pikiran dan mulut karena apa yang ada di dalam hati dan pikiran itu keluar dari mulut karena apa yang keluar dari mulut itu berkenaan dengan kelakuan. Berkenaan dengan kelakuan. Nah, dan kalau ini kita lakukan, maka hidup kita berubah. Hidup kita itu berubah secara total. Dimulai dari hati, mulut, dan kemudian pola hidup kita berubah. Kenapa aturan-aturan banyak kali selalu gagal? Indonesia itu punya aturan yang paling bagus di seluruh dunia, saudara. Setelah pola, kalau saudara dulu sekolah belajar PPKN kan, dibilang Indonesia itu paling bagus, paling sempurna aturannya ya. Tapi kenapa orangnya amburadul? Karena itu cuma tertulis di buku, tidak tertulis di hati. Ya, itu cuma tertulis di buku, tidak tertulis di hati. Nah, kalau perubahan itu berasal dari roh, dari hati, pikiran, maka hidup itu dalam perubahan. Meskipun tidak diancam hukuman. Nah, salah satu bangsa yang paling tertib di dunia itu bangsa Jepang. Saya pernah tinggal di sana 2 bulan bersama-sama dengan masyarakat. Bukan piknik, memang tinggal di sana bersama-sama dengan masyarakat di Jepang. Oh, patuhnya pada undang-undang, pada hukum. Kalau di jalan raya itu saudara tidak ada klakson. Tidak ada klakson. Suara mesin mobil tidak ada. Bukan ada mobil, ada banyak mobil. Tapi mereka patuh bahwa mesin itu harus prima. Sehingga kedengaran cuma gesekan ban saja. Mesinnya tidak ada. Motor jembrong kayak sekarang itu tidak ada di sana. Tidak ada di sana. Nah, orang nyebrang lalu lintas ada lampu merahnya. Tetapinya, ada satu tempat, yang saya tahu satu tempat, di mana ada lampu merah juga orang tidak perhatikan, nyabrang aja. Saya tanya sama Roni, Ron kenapa di sini orang tidak patuh? Tidak ada CCTV-nya Pak. Tidak ada CCTV-nya, ngerti nggak saudara? Nanti di Cirebon ini ada 8 CCTV atau 10 CCTV dipasang di Setopan, di Kejaksaan, di Kartini, di perempatan ini mana Ciremai yang banyak pelanggaran, pokoknya 10 lah. Itu nanti saudara akan ditilang langsung kalau melanggar CCTV. Nanti di 10 Setopan itu orang patuh. Di 3 Setopan yang lain tetap baik. Ya, karena perubahan itu bukan dari hati. Kalau perubahan itu ada dari hati dan dari pikiran, maka orang akan hidup dalam perubahan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 28 sampai 32, ini baik kita baca dulu sebentar ya. Efesus pasal 4 ayat 28 sampai 32. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Slide. Jadi dahulu mencuri, sekarang memberi. Ya, dahulu mencuri, sekarang belajar keras. Dan nyontek. Nyontek itu mencuri. Dahulu mencuri, sekarang memberi. Dahulu perkataannya kotor, sekarang perkataannya memberkati. Dahulu pahit, orang yang pahit itu tidak pernah kesenggol dikit, saudara. Senggol dikit ngamuk dia. Sekarang ramah. Dahulu geram, marah. Sekarang kasih. Dahulu fitnah. Sekarang mengampuni. Itu menjadi perubahan kehidupan yang, praktek kehidupan yang sehari-hari. Ini harus ada keputusan. Ini tidak terjadi begitu saja. Tapi merupakan satu keputusan dan disiplin diri. Karena itu diperlukan integritas, karakter yang kuat untuk hidup seperti ini. Karena itu berarti menyangkal daging. Kalau saya kata-katai buruk sama orang, saya akan membalas juga. Meskipun tidak punya bahan, saya akan membalas dengan kata-kata buruk, namanya fitnah. Kan gitu. Sekarang mengampuni. Perubahan kehidupan. Manusia baru. Nggak bisa deh saudara. Kita hidup mengenakan sekaligus manusia lama dan manusia baru dikenakan sekaligus, nggak bisa. Ya, manusia baru di gereja, manusia lama di pekerjaan nggak kena. Nggak jalan. Ya, di gerejanya munafik. Karena yang benar adalah yang di kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan sebagai manusia lama dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mencuri di mana? Berkata kotor di mana? Pahit hati di mana? Geram marah di mana? Fitnah di mana? Kan dalam kehidupan sehari-hari. Kan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara itu perlukan belajar seumur hidup. Kemauan. Nah, saya berpikir ada contohnya enggak ya? Ada, di Alkitab ada contohnya. Supaya netral saya bercontoh yang di Alkitab aja. Namanya Lewi. Di kemudian hari dia dikenal sebagai Matius. Lewi ini seorang pemungut cukai. Pemungut cukai di zaman Israel dulu, itu tidak mungkin dijabat oleh orang jujur. Orang jujur tidak bisa melakukan pekerjaan pemungut cukai. Seorang pemungut cukai mesti punya karakter penipu, pendusta, pemeras, mencuri, kejam. Baru dia bisa jadi pemungut cukai dan kaya. Dan kaya. Pemungut cukai tuh di zaman dulu pasti seperti itu. Ya, hanya orang-orang yang seperti itu yang cocok untuk jadi pemungut cukai dan dimanfaatkan oleh pemerintah Romawi. Kerjanya kotor. Pekerjaannya kotor. Tapi kemudian Tuhan Yesus datang kepada Lewi. Panggil, ikutlah aku. Katanya. Lewi tersentuh hatinya. Diambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Kalau istilahnya orang sekarang, menerima Tuhan. Langsung diikuti dengan tindakan saudara. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 28 dikatakan, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Sejak sembuh dari COVID, haus terus. Dan iya, dan saya bicara dengan beberapa
penyintas COVID. Saya memang haus, terus cepat haus. Kembali kepada tadi. Levi dipanggil oleh Tuhan. Dia menerima panggilan Tuhan. Kalau istilahnya orang sekarang menerima Tuhan Yesus. Rohnya langsung diperbarui karena begitu seorang mengambil keputusan terima Tuhan Yesus, rohnya langsung diperbarui. Dan Levi menyadari, waduh, ini pekerjaan saya kayak gini. Di dalam batinnya, dalam rohnya yang baru, ada tuntunan. Itu semua tidak bisa dipraktekkan. Perbuatan itu sekarang tidak bisa dipraktekkan. Dia tidak bisa jadi pemungut cukai yang jujur. Pemungut cukai itu harus tidak jujur, karena di samping cukai yang dibungut, dia mesti nyokok pemerintah Romawi. Dan seterusnya. Jadi nggak mungkin jujur. Saya berpikir, langsung dia ambil keputusan. Rubah, tanggalkan manusia lamanya. Dikatakan, maka berdirilah Levi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Ini tindakan yang nyata. Kan gini saudara, saya itu maling. Itu aja. Setiap hari saya mencuri, target saya 10. Terus saya terima Tuhan Yesus. Saya sudah jadi orang yang lebih baik. Targetnya turunlah, besok 8. Sudah jalan 8, bulan depan nanti 6. Bulan depannya lagi 5. Bisa nggak gitu? Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Sama dengan nasihat dokter kepada perokok. Supaya berhenti merokok, tadinya 1 pak, besok dikurangi 1. Bulan depan dikurangi 1. Kapan berhentinya? Saya mati tidak berhenti juga, saudara. Dulu saya ada dosen yang dokter, sudah almarhum dia, perokok berat. Dia beli rokok. Terus rokok, terus dia mahasiswanya punya pak rokok itu hampir kosong. Tukar katanya gitu. Tukar. Yang punya dia yang penuh ditukar sama punya mahasiswanya yang kosong. Maksudnya apa? Supaya nanti kalau habis dia berhenti ngerokok. Ya toh? Tapi ternyata habis beli lagi toh. Nggak bisa saudara, perbuatan dosa itu nggak bisa diberhentikan sedikit demi sedikit. Itu harus diberhentikan sekaligus. Menanggalkan manusia lama untuk menjadi manusia baru. Itu dilakukan oleh Levi. Dia bilang, pekerjaan saya ini tidak mungkin dilakukan dengan cara benar. Maka dia tinggalkan pekerjaannya untuk mengikut Tuhan. Tadi yang slide yang tadi itu gambarnya. Nah, kelihatan enggak itu? Itu mejanya banyak duitnya kalau saya, tapi di sini kabur. Tapi begitu dipanggil, itu semua ditinggal sama dia. Itu semua ditinggal sama dia. Mari saudara-saudara, tahun ini, bangunlah karakter yang ilahi. Bangunlah karakter yang ilahi. Miliki roh yang perkasa. Hiduplah sebagai manusia baru. Lakukanlah dengan benar. Tuhan Yesus segera datang, saudara. Tuhan Yesus segera datang. Ya, ingat, Tuhan Yesus segera datang. Saya bacakan kembali ayat yang tadi pertama dibaca. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menuju kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bukan kebenaran dan kekudusan yang pura-pura, kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, renungkan hal ini, ambil keputusan. Ya, saya tidak bisa paksa merubah kehidupan saudara. Karena perubahan itu sudah ada dalam hati saudara.
sudah ada dalam roh saudara. Sekarang ambil keputusan. Hidup sebagai manusia baru. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari yang lain perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu lagu. Darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku salju. Katakan Yesusku, Yesusku, korbanmu yang mulia, darahmu sucikanku. Mari kita bangkit berdiri saudara. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Katakan Yesusku, korbanmu, Yesusku, korbanmu yang mulia. Kami bersyukur berdiri di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Darah-Mu menyucikan kami. Kami orang-orang yang dikuduskan oleh-Mu. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Kami adalah anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami juga tidak mau melupakan akan kasih-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kau memerintahkan kami untuk melakukan perjamuan kudus ini sebagai peringatan akan Engkau. Kami melakukannya pada pagi ini ya Tuhan. Mengingat kembali akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Mengingat kembali pengorbanan-Mu di kayu salib. Mengingat kembali akan kasih-Mu yang tak terbatas itu. Dan kami menyambut ini dengan bersyukur. Kami menyambut ini dengan bersukacita. Bahwa Engkau sekarang adalah Bapa kami. Bahwa Engkau sekarang adalah Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku. Silakan duduk saudara. Seputih salju.
Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima bisa membaca setiap ayat yang ada di roti perjamuan. Setelah itu kita siapkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan supaya firman yang kita terima benar-benar kita mengerti dan terjadi dalam hidup kita. Darahmu gantikan ku sebagai orang nebus, sucikan ku seputih salju. Yesus korbanmu yang mulia, Yesusku korbanmu yang mulia. Katakan Yesusku korbanmu, Yesusku korbanmu yang mulia. Mari kita bangkit berdiri, katakan Yesusku korbanmu, Yesusku korbanmu yang mulia. Saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Di tangan kanan saudara ada roti. Mari kita angkat roti ini yang menggambarkan tubuh Kristus yang telah dicerahkan bagi kita. Dan saya akan membacakan perintah yang tertulis di dalam firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, Tuhan. Dengan mengingat Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oleh tubuhmu, Terima kasih. oleh bilur-bilurmu, Terima kasih. tubuhmu yang adalah roti yang hidup, Terima kasih Tuhan Yesus. kami disembuhkan. Terima kasih. Oleh bilur-bilurmu, kami dipulihkan, Amin, disembuhkan. amin. Terima kasih. Nah sekarang saudara, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin Tuhan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, Ya, kamu Tuhan. memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di satu pihak kita mengingat korbannya di masa Ya, lalu. Tuhan. Darahnya dicurahkan sebagai perjanjian, memeteraikan kita sebagai anak Allah. Amin. Di pihak lain kita memandang ke depan sampai ia Terima datang yang kasih, kedua Yesus. kalinya. Pandang pada dia yang akan segera datang juga. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Darahmu sucikan ku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikan ku sebagai korban tebusan. Sucikan ku
Bersyukur kepadamu Tuhan untuk perjamuan kudus pada hari ini. Kami satu di dalam Tuhan. Kami satu dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Karena kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Amin. Darah-Mu Terima ada kasih. dalam kami. Yes. Tubuh-Mu menjadi bagian dari tubuh kami. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih bahwa kami dimeteraikan oleh-Mu. Amin. Menjadi anak-anak Allah. Terima Sampai kasih, Engkau Tuhan datang yang Yesus. kedua kalinya, di mana kami Haleluya. akan bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Amin. Dan memandang Engkau dalam kemuliaan yang sama Oh, seperti yang yes, Kau miliki. Tuhan, Engkau berkati akan umat-Mu, jemaat-Mu ini. Terima Tolong kami ya Tuhan, untuk membangun kehidupan kami seperti yang Tuhan inginkan. Mempunyai karakter yang kuat, mempunyai satu kehidupan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Roh kami, pikiran kami baru, perbuatan kami Terima baru, kasih, Tuhan. manusia baru. Tuhan berkati akan jemaat-Mu yang sudah hadir ini. Roh Kudus berbicaralah kiranya kepada jemaat ini, kepada kami semuanya, Yes. supaya kami berkehendak untuk berkemauan untuk melakukan perintah-Mu, menanggalkan yang lama, Ya, Tuhan. mengenakan yang baru, terus-menerus dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah. Ya, Mereka juga mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkati dan tolonglah mereka, sebagaimana yang Kau kerjakan bagi kami di tempat ini. Yes. Begitu juga Kau berikan kepada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. lawat. Berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ya, Tuhan, kiranya Engkau sendiri memeliharakan saudara-saudara kami yang berulang tahun ini dalam kasih setiamu. Kiranya cahaya wajah-Mu menyinari saudara-saudara yang berulang Amin, tahun ini amin. dalam jalan kehidupan mereka Yes. di masa depan. Mereka berjalan di dalam terang Tuhan. Haleluya. Berdoa juga Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di dalam ibadah ini. Mulai dari mereka mempersiapkan ibadah ini dalam latihan hari Jumat yang lalu sampai pada hari ini. Tuhan, segala sesuatunya berjalan dengan baik pada pagi hari ini. Karena ada hamba-hamba-Mu yang melayani untuk memberkati jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini. Tuhan, berkati kiranya, berkati dan berkati semua hamba-hamba-Mu ini, sebagaimana mereka memberkati jemaat-Mu, sebagaimana mereka mempermuliakan nama-Mu melalui pelayanannya. Begitu juga berkat Tuhan limpah dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam perjuangannya mengatasi pandemi COVID ini. Tuhan, beri kiranya kebijaksanaan, beri kepada kiranya ya Tuhan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk membuat keputusan yang tepat, dan beri kiranya ya Tuhan kemauan kepada aparat-aparat di bawahnya untuk menerapkan keputusan-keputusan yang ada di lapangan dengan tepat, sehingga ya Tuhan pengendalian pandemi ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan berkati upaya vaksinasi yang sedang dilakukan. Tuhan berkati sesuai dengan tujuannya untuk mengatasi pandemi ini. Mari Tuhan, tolonglah Indonesia, tolonglah umat, tolonglah ya Tuhan dalam segala segi, dalam segi penyakit ini maupun dalam segi ekonomi yang menimpa. Tolonglah Indonesia ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk ibadah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk jemaat yang hadir di tempat ini. Terima kasih untuk jemaat yang mengikuti secara online di rumah. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan sekarang saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat dan kasih sayang dari Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus sendiri mengarahkan wajahnya dan menyinarkan wajahnya atas saudara, memenuhi saudara dengan kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya yang melimpah-limpah, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.